Shalom adik-adik sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu tanggal 1 Mei. Adik-adik yang terkasih, hari ini bacaan diambil dari Injil Yohanes. Mari sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita buka Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, cara Yesus menjelaskan memang luar biasa. Yesus memakai berbagai cara supaya pendengarnya, kita dapat memahami dengan baik. Dalam perumpamaan ini Yesus memakai perumpamaan pokok anggur dan ranting. Dalam perumpamaan ini, Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Pohon yang bertumbuh pasti mengeluarkan ranting dari cabang-cabangnya, dan ranting itu adalah kita pengikut Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa yang digambarkan seperti tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur yang baik. Sebaliknya, jika ranting tidak baik,
tidak berbuah, maka akan dipotong dan dibakar. Ranting yang semacam ini tidak berguna dan hanya membebani pohon anggur. Nah, agar mampu menjadi ranting yang baik, ranting harus menempel pada pohon anggur. Di sini Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur artinya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus artinya hidup bergaul dan menghidupi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti mengikuti persekutuan Kombas, persekutuan Misdinar, persekutuan Sekami. Pada saat menempel, ranting akan dilengkapi oleh pokoknya hingga menjadi berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang bisa disebut dengan murid-murid Yesus. Buah selalu memberi manfaat bagi manusia yang memakannya, bukan untuk rantingnya sendiri. Panggilan seorang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah untuk memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai penutup dari renungan ini, Katrias ingin memberikan pertanyaan. Apakah kehadiran kita ini sudah menghasilkan manfaat bagi orang lain atau tidak? Silakan adik-adik menjawabnya berdasarkan pengalaman masing-masing yang sudah dilakukan. Semoga demikian. Amin. Untuk mengakhiri Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada Doremi yang berikutnya. Dan jangan lupa, karena kita sudah memasuki
bulan Maria, di bulan Mei ini, maka rajin untuk mengikuti devosi kepada Bunda Maria. Kita berdoa rosario. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.